Bismillahirrahmanirrahim. Burung dara, burung merpati, terbang tinggi jauh ke awan. Kami haturkan salam chemistry sebagai pengikat hati dan persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat alkemi, berjumpa kembali dalam video pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas persamaan reaksi kimia, materi kelas 10 semester genap. Kita akan fokus membahas bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi kimia. Sahabat-sahabat alkemi, apa itu reaksi kimia? Reaksi kimia adalah proses pemutusan ikatan pada senyawa-senyawa yang direaksikan. Nah, senyawa yang direaksikan itu disebut dengan reaktan, membentuk ikatan-ikatan baru pada senyawa hasil reaksi. Senyawa hasil reaksi itu disebut dengan produk. Jadi pada reaksi kimia itu terjadi penataan ulang ikatan-ikatan kimia. Misalnya, ini besi direaksikan dengan asam klorida menjadi besi 3 klorida dan hidrogen. Di sini terjadi pemutusan ikatan antara H dengan Cl membentuk ikatan baru menjadi FeCl3 dan H2. Sekali lagi, zat-zat yang direaksikan itu disebut dengan reaktan. Dalam reaksi ini, zat yang direaksikan adalah besi dan asam klorida. Reaktan ditulis di sebelah kiri anak panah. Kemudian zat-zat hasil reaksi itu disebut dengan produk. Nah, produknya ditulis di sebelah kanan anak panah, yaitu besi 3 klorida dan gas hidrogen. Kemudian notasi huruf-huruf dalam kurung ini menunjukkan wujud zat. Ada S, ada AQ, ada AQ, ada G. Nah, S itu artinya wujud zatnya berbentuk padat. Dari bahasa Inggris, solid. Kemudian L itu artinya wujud zatnya adalah cair atau liquid. Kalau G, wujud zatnya berarti gas. Kalau AQ, berarti zat itu terlarut atau dilarutkan di dalam air. Berarti dalam reaksi ini besi dalam wujud padat direaksikan dengan asam klorida yang terlarut dalam air menghasilkan besi 3 klorida yang terlarut dalam air dan hidrogen yang berwujud gas. Kemudian angka-angka di depan zat ini disebut dengan koefisien reaksi. Fungsi dari koefisien reaksi adalah menyamakan jumlah atom sejenis. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana menyetarakan reaksi kimia. Reaksi kimia dikatakan setara atau stoikiometri itu bila memenuhi 3 syarat. Yang pertama, jenis atom di reaktan itu sama dengan jenis atom di produk. Misalkan ini, di reaktan ada atom Fe, ada atom H, ada atom Cl. Maka di produk juga harus ada atom Fe, ada atom H, dan ada atom Cl. Nah, kita perhatikan di produk ada atom Fe, ada atom H, dan ada atom Cl. Ini syarat pertama berarti sudah terpenuhi. Jenis atom reaktan itu harus sama dengan jenis atom produk. Kalau misalkan dalam suatu reaksi kimia, ada satu atom di reaktan, tapi di produk tidak muncul, berarti penulisan reaksi kimianya salah. Syarat yang kedua, jumlah atom sejenis pada reaktan itu harus sama dengan jumlah atom sejenis pada produk. Nah, inilah fungsinya di dalam persamaan reaksi kimia diberikan koefisien reaksi untuk menyamakan jumlah atom-atom yang sejenis di reaktan dan di produk. Nanti akan kita bahas. Syarat yang ketiga,
jumlah muatan total pada reaktan itu harus sama dengan jumlah muatan total pada produk. Ini biasanya nanti pada reaksi-reaksi yang melibatkan perubahan muatan atau reaksi-reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, sebelum kita menyetarakan reaksi, kita pahami dulu membaca notasi-notasi pada senyawa untuk menentukan berapa jumlah atom dalam senyawa itu. Perhatikan, misalkan saya punya senyawa NaOH. Nah, berarti di situ ada atom Na, ada atom O, ada atom H. Kalau tidak ada angka atau bilangan-bilangan apapun di dalam atom-atom itu, maka itu artinya jumlah atomnya 1. Di sini berarti atom Na-nya 1, atom O-nya 1, atom H-nya 1. Seperti ini. Nah, tapi kalau ada angka atau bilangan tertentu setelah lambang atom, itu berarti menunjukkan jumlah atom itu. Nah, ini ada atom H, ada atom P, ada atom O. Ini artinya atom H-nya jumlahnya ada 3. Atom P-nya ada 1 dan atom O-nya ada 4. Nah, sekali lagi, bilangan setelah lambang atom itu menunjukkan jumlah dari atom itu. Yang ketiga, kalau ada notasi dalam kurung seperti ini, itu artinya bilangan ini sebagai pengali dari atom-atom yang berada di dalam kurungnya. Nah, ini berarti atom Ca-nya 3, atom P yang di sini 1, tapi di sini ada bilangan 2, berarti dikali 2. Maka jumlah P-nya 2. Lalu O-nya ini 4, karena ada dalam kurung ini berarti dikali 2, maka jumlah atom O-nya adalah 8. Mudah ya? Berikutnya, jika ada bilangan seperti ini di depan lambang-lambang atom ini, maka bilangan ini mengalihkan atom-atom di belakangnya. Nah, berarti ini atom H-nya adalah, di sini ada 2, di sini 2, tapi dikali dengan bilangan ini. Menjadi 4. Maka jumlah atom H-nya adalah 2 ditambah 4, yaitu 6. Lalu C-nya hanya ini ada 2. Kemudian O-nya ini ada 4. Lalu di sini ada 1. Tapi dikali dengan 2. Maka O yang ini menjadi 2. Jumlah totalnya 4 ditambah 2. Menjadi 6. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terakhir, ini kalau ada angka 3, kemudian di belakangnya ada atom-atom seperti ini, maka 3 ini sebagai pengali atom-atom di belakangnya. Berarti atom H-nya ada 3, atom N-nya ada 3, lalu atom O-nya ini sudah 3, dikali 3 menjadi 9. Seperti ini. Nah, ini tolong dipahami supaya Anda lebih mudah ketika menyetarakan persamaan reaksi kimia. Nah, bagaimana tahapan menulis persamaan reaksi kimia? Yang pertama, tuliskan saja persamaan reaksi kimianya, yaitu reaktan dan produknya. Ingat, reaktan itu di sebelah kiri anak panah, yaitu zat-zat yang direaksikan. Produk ditulis di sebelah kanan anak panah, yaitu hasil reaksinya. Kemudian tuliskan juga wujud zat di dalam kurung setelah senyawa kimianya. Kemudian barulah kita setarakan reaksi dengan menambahkan koefisien reaksi, sehingga nanti jumlah atom sejenis di reaktan sama dengan di produk. Ikuti contoh berikut ini. Perhatikan baik-baik. Saya mempunyai nitrogen dalam bentuk gas, saya reaksikan dengan oksigen dalam bentuk gas, menghasilkan nitrogen monoksida dalam bentuk gas. Nah, perhatikan,
jenis atom di kiri itu sudah sama dengan jenis atom di kanan, yaitu N dan O. Tetapi jumlah atomnya belum sama. Jumlah atom nitrogen di kiri ada 2. Di kanan hanya 1. Maka supaya setara, di sini saya beri koefisien 2. Saya kalikan dengan 2. Sehingga N di kanan anak panah atau produknya juga 2. Kemudian O, di sini O-nya 2. Nah, di kanan ini sudah 2, yaitu 1 dikali 2. Maka tidak perlu ditambah koefisien lagi, cukup angka 2 ini saja. Nah, ini reaksinya sekarang sudah setara. Mudah ya? Contoh berikutnya. Ada P4 ditambah O2 menjadi P2O5. Ini fosfor, oksigen, di fosfor pentoksida. Oke. Nah, sekarang apakah jumlahnya sudah sama antara reaktan dan produk? Kita lihat. Di sini jumlah atom P-nya ada 4. Di kanan, di hasil reaksi, jumlah atom P-nya hanya 2. Berarti perlu diberi koefisien. Dikalikan berapa? Ya, dikalikan 2. Sehingga jumlah P-nya menjadi 4. Kemudian oksigennya. Di sini oksigennya ada 2. Di sini ada 5 dikali 2. Yaitu 10. Nah, berarti oksigen di reaktan ini perlu dikalikan dengan angka 5. Supaya jumlahnya sama, 10. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti reaksi itu sudah setara. Contoh yang ketiga. Ada metana dalam bentuk gas, direaksikan dengan oksigen, menghasilkan karbon dioksida dan air. Kita cek, apakah sudah setara? Nah, lihat di sini atom karbonnya 1. Kemudian perhatikan di produk, atom karbonnya juga 1. Berarti tidak perlu ada yang diberi koefisien. Lalu atom H. Nih, atom H-nya ada 4. Kita cari atom H di sebelah kanan. Ada 2. Berarti supaya setara, 2 ini harus dikalikan 2. Sehingga menjadi 4 juga. Lalu oksigen. Di sebelah kiri ada 2. Kita lihat di produk. Ini ada 2. Lalu ini 1 tapi dikali 2. Berarti 2. 2 dan 2. Maka di produk ada 4. Sementara di reaktan ada 2. Maka reaktan ini harus diberi koefisien 2. Supaya sama-sama 4. Contoh terakhir nih. Ini namanya propanol, direaksikan dengan oksigen menjadi karbon dioksida dan air. Nah, kita lihat atom karbon di sebelah kiri ada 3. Tidak ada karbon yang lain. Nah, di produk hanya 1. Nah, maka harus dikalikan 3 supaya setara. Lalu sekarang hidrogennya. Ini 7, lalu ini 1. 8. Di sebelah kanan hidrogen kita cari, oh ini dia, jumlahnya 2. Maka perlu dikali 4. Supaya jadi 8. Sekarang oksigen. Oksigen di kiri ini ada 1. Di sini ada 2. Lalu di produk, ini ada 2 dikali 3. Berarti 6. Lalu yang ini ada 1 dikali 4 berarti 4. Totalnya ada 10. Sementara di reaktan ini 1, ini 2. Nah, karena ini tadi sudah kita setarakan dengan yang di produk, maka yang dikalikan koefisien adalah yang O2. 1 ditambah berapa supaya sama dengan 10. Nah, berarti ini harus 9. Maka 2 ini dikali 9 per 2 supaya menghasilkan 9. Akhirnya di kiri oksigennya 1,
ditambah 9, 10 juga. Nah, kalau ada koefisien yang pecahan seperti ini, supaya tidak berbentuk pecahan, maka dikalikan dengan bilangan tertentu. Karena ini 9/2, supaya tidak jadi pecahan, berarti dikali 2. Nih, kita tulis lagi persamaan reaksinya. Lalu ini 1 dikali 2, berarti di sini menjadi koefisiennya 2. Lalu ini 9/2 dikali 2 menjadi 9. Yang ini 3 dikali 2 menjadi 6. Yang ini 4 dikali 2 menjadi 8. Nah, inilah persamaan reaksi setaranya. Sekali lagi, kalau ada pecahan, supaya koefisiennya tidak berupa pecahan, dikalikan bilangan tertentu. Nah, ini karena 9/2, berarti seluruh persamaan reaksi ini kita kalikan dengan angka 2. 1 jadi 2, 9/2 jadi 9, 3 menjadi 6, 4 menjadi 8. Nah, ini tips saja supaya menyetarakan reaksi lebih mudah. Atom H dan atom O itu sebaiknya disetarakan terakhir ya. Jadi, setarakan dulu atom-atom yang selain H dan O. Supaya Anda semakin mahir dalam menyetarakan persamaan reaksi, Anda harus banyak berlatih mencoba menyetarakan persamaan reaksi kimia. Nah, ini ada beberapa soal latihan yang bisa Anda coba selain soal-soal yang Anda cari nanti di literatur yang lain. Silahkan dicoba ini. Setarakan reaksi-reaksi berikut. Ada difosfor pentoksida direaksikan dengan air menjadi asam fosfat. Kemudian ini ada aluminium direaksikan dengan asam klorida menghasilkan aluminium klorida dan hidrogen. Lalu di sini ada besi 2 sulfida direaksikan dengan oksigen menjadi besi 3 oksida dan sulfur dioksida. Yang keempat ada etuna direaksikan dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Yang kelima ada pentanol direaksikan dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Yang keenam ada asam karbonat direaksikan dengan aluminium hidroksida menghasilkan aluminium karbonat dan air. Yang ketujuh asam fosfat direaksikan dengan magnesium hidroksida menghasilkan magnesium fosfat dan air. Silahkan ini dicoba dan didiskusikan dengan teman-teman yang lain. Demikian sahabat alkemi, video pembelajaran tentang menuliskan dan menyetarakan persamaan reaksi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai bertemu kembali dalam video berikutnya. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya video ini supaya memberi manfaat kepada yang lain. Terima kasih, salam chemistry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.